wanita yang sudah menikah baktinya ke suami, kalau yang laki-laki tetap berbakti kepada orang tua? Jadi tidak begitu ya. Baik kamu suami atau istri, Allah tuh menjelaskan wa'budullah wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Hambakanlah dirimu kepada Allah. Jangan mensekutukan Allah dengan apapun dan siapapun terhadap kedua orang tuamu, baik suami maupun istri kan punya kedua orang tua. Pada kedua orang tuamu, hendaklah kamu selalu berbuat baik. Bil walidaini ihsana. Suami maupun istri, sekalipun sudah punya istri atau punya suami, itu masih wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Memang dalam hadis Nabi menjelaskan, istri kalau sudah punya suami, ya toh, yang paling ditaati adalah suaminya selama benar. Ya, benar. Kalau orang tua menghendaki ya, membutuhkan tenaga atau istrinya atau anak perempuannya, kalau anak perempuannya ini belum punya suami, nah, tapi kalau sudah punya suami harus minta izin pada suaminya. Ini tuh sangat bijak loh Allah itu. Untuk menata supaya anak-anak perempuan itu kepalanya tidak pecah. Ya nek tidak punya perempuan punya pimpinan dua, satu ayahnya, satu suaminya. Kebetulan ayahnya dan suaminya suatu saat memerintahkan hal yang berbeda. Nek taat suaminya nanti dimarah orang tuanya. Nek taat orang tuanya nanti dimarah oleh siapa? Suaminya. Nek gue apa-apa tak ngono apa ora gelem wong wis melu bapakmu nek kono wae. Ya. Nah, maka suami kalau mencari wanita supaya wanita yang apa? Salihah. Istri kalau mencari suami yang soleh. Bukan suami celeng. Suami yang soleh. Nah kalau suaminya soleh, orang tuanya membutuhkan anak perempuannya, suami mesti mendorong karena taat pada orang tuanya. Mendorong selama perintah orang tuanya baik, benar menurut pandangan Allah dan Rasulnya. Gitu. Ya, sekalipun ini suami, kalau perintahnya wes jadi bojoku, wes rasanya ngene wong tuamu, tidak perlu ditaati. Ini perintahnya perintah maksiat, tidak perlu ditaati. La sama wala ta'ata. Mulai tanggal sekian 10 Oktober kamu sudah jadi istri saya, sehingga kamu tidak boleh ke rumah orang tuamu. Sudah diberikan saya, ya? Dan tidak boleh masalahnya apa? Nah, ya? Kalau masalahnya silaturahmi pada orang tuanya, datang pada orang tuanya, tidak ada masalah apa-apa, boleh malah harus wajib berbakti pada orang tua. Tanpa mengabaikan suaminya. Nah, kecuali kalau pindah orang tuanya, karena orang tuanya hari ini ya mengadakan selamatan, adakan bedah bumi sesuai ngijing bapak, sesuai ngijing bapak, ya. Nah, adakan atau besar-besaran malam ini nek gue rasa mangkat, ya, rasa mangkat itu tidak salah itu. Tapi kalau memang untuk bersilaturahim, untuk menyambung persaudaraan bukti pada orang tua, kok suami nggak boleh, tak perlu ditaati. Ya, maka taat pada suami termasuk pada orang tua ini ada, tidak sembarang perintahnya ditaati. Ya. Wajib ditaati kalau perintah itu benar. Kalau perintahnya tidak benar menurut agama, la sam'a wala ta'ata. Jangan didengar, jangan ditaati. Walaupun itu perintah suami. Jadi orang suami kok dianggapnya suami itu mesti selalu benar, tidak. Ya. Kalau tidak benar ya tidak boleh ditaati. Didengar pun tidak boleh, apalagi ditaati. Nah, kita harus paham. Lo ngaji jangan setengah-setengah. Jangan hanya satu hadisnya orang mung kuwi tok.
Apalagi dengan dunia Quran pun memerintahkan ya yang kita perintahkan kalau orang tuamu memerintahkanmu untuk mensekutukan Allah, berbuat syirik ya kepada Allah. Fala tuti'huma dalam surat Luqman itu. Fala tuti'huma. Jangan kamu taati, tetapi urusan dunia wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ibadah surat Luqman ayat 13 baca. Jadi kalau orang tua memerintahkan anaknya untuk berbuat syirik, jangan ditaati. Sekalipun itu perintah orang tua atau bapak atau ibu. Ya, tidak boleh ditaati. Suami ya begitu tidak boleh ditaati. Surat Luqman nomor surat 31 ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Ya, keduanya itu maksudnya bapak ibu. Ini anak ini sangat taat kepada orang tuanya. Ya, baik pada orang. Tapi kalau orang tuamu atau bapakmu atau ibumu memaksa kamu berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan yang lain, fala tuti'huma, jangan kamu taati. Tapi urusan-urusan yang lain terus, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya kan? Jadi kalau buat syirik jangan ditaati. Tapi urusan-urusan yang lain, urusan-urusan dunia yang lain, ya misalnya orang tuamu tidak punya beras, mau ngeliwat dapatnya minta kamu beri. Ya, nyuruh kamu untuk membelanjakan apa, turuti. Urusan-urusan dunia tetap kamu berbuat baik. Ya, walaupun kamu berbuat seperti apa, kalau dipaksa untuk berbuat syirik, menyekutukan Allah, jangan ditaati. Jadi memisahkan, bisa memisah. Oh ini yang perlu saya taati, ini yang perlu tidak saya taati. Perintah suami pun ya begitu. Kalau perintah suami kok malah memutuskan hubungan dengan orang tuanya, padahal orang tua yang melahirkan saya, yang membesarkan saya, yang ngupeni saya, doa saya aja, ya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran, minta supaya Allah mengasih sayangi ayah dan ibu saya ketika ayah dan ibu saya mengasih sayangi saya ketika masih kecil. Doa saya begitu. Kok ini malah suami memutuskan saya tidak boleh dengan orang tua saya, tidak perlu ditaati ini. Jadi urusan-urusan agama tetap taat pada Allah Rasulullah. Urusan dunia walaupun bertentangan dengan apa pandangan urusan dunianya, tidak nyangkut masalah agama, diperintah oleh orang tuanya kalau tidak nyalai agama boleh. Tetap kamu berbuat baik kepada keduanya. Jadi suami itu ya tetap tidak memutuskan hubungan dengan orang tuanya. Punya istri juga tidak memutuskan hubungan dengan orang tuanya. Maka dengan sama-sama mertua semuanya baik. Ya. Ada kecocokan kedua belah pihak masing-masing menjaga ya, kehormatan masing-masing. Itu ya Ibu pertanyaannya. Terus apa lagi? Masih satu deh. Ya. Mohon penjelasan suara wanita aurat. Ya memang ada. Ya. Bahkan semua aurat coba dibaca itu surat Al-A'raf 32 atau berapa. Jadi mengenai kesetiaan Nabi itu loh. Jangan kamu merendahkan suara pada laki-laki. Ya, orang yang ada penyakit hati nanti akan mudah berbuat kurang ajar dengan kamu. Ya nisa'an nabi lastuna inna taqaituna fala. Ini loh, coba dibaca ya, saya lupa ya. Surat Al-Ahzab. Ya. Dibaca. Ayat 32. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadim minan nisa'i inittaqaitunna fala tahdha'na bil qawli fayatma'al ladzina fi qalbihi marad
fayatma'alladzina fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Ya, kan. Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan notnya di situ. Yang dimaksud dengan dalam hati mereka ada penyakit ialah orang yang mempunyai niat berbuat serong dengan wanita seperti melakukan zina. Ya, jangan tunduk. Yang dimaksud dengan tunduk di sini adalah berbicara dengan sikap yang menimbulkan keberanian orang bertindak yang tidak baik terhadap mereka. Nah, ini aurat. Hai Nabi dan istrinya orang mukmin, kalau kamu orang yang beriman, wanita beriman, jangan kamu menundukkan suara. Bicara dengan orang laki-laki, jangan menundukkan suara, terlalu lemah gemulai, malah terlalu banyak ngomong, ya tidak. Lah terus apa tidak boleh bicara? Bicarakan aurat, bicara aja yang baik apa adanya. Misalnya ada wanita, ada ibu, atau laki-laki datang ke rumah, yang ada suaminya tidak ada, yang ada istrinya. Ya, kalau saya berbicara itu aurat, apa terus ditekan meneng wae aurat, ya dah? Maka temui saja, bicara yang baik, apa perlunya. Jangan terus malah berapek sekali, ya dah? Ya, ternyata sudah. Yang kamu temui tadi laki-laki ada penyakit mudah jatuh cinta dengan wanita. Suami nirane pun monggo pinarak rumiyin. Kon mlebu ngesaken kopi nopo teh. Nah. Ya, wis padahal rene suaminya enggak ada di rumah. Lah kok malah kon mlebu ditawani kopi apa teh lagi mulai gojek. Sing lanang teh nggih sak menika teh rumiyin mangke sak sampunipun mangan kopi. Ya, tadi dah. Padha karo njaluk kopi kalau njaluk teh. Terus njaluk mangan barang berarti kan yang kuno kan tambah kerasan nanti. Nah, sampai di situ ngomong bermacam-macam ngalor ngidul. Nah, sampai curhat barang tadi loh. Ya, bisa curhat karo wong dia ini ketemu pirang perkara. Curahan hati dengan Allah itu nanti kalau ada yang kamu ajak bicara itu dengan gayamu yang lemah lembut, banyak senyum, banyak tertawa, nanti jatuh cinta. Wah, orang ini ya, suaranya didengar kok enak, ya, terus ketok-ketokan terus orang. Maka orang yang tadinya datang tidak apa-apa, karena kamu layani dengan bicara yang lembut, yang baik, nah, akhirnya berani berbuat kurang ajar. Maka dalam Quran dilarang ngambil tunduk dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah dengan perkataan baik. Maka kalau datang ke situ laki-laki mencapa, ya mencari suaminya, katakan maaf suami saya tidak ada, lain waktu aja nanti kalau sudah datang. Ya, gitu ya. Dari apa perlunya itu sudah dijawab, udah selesai. Jangan macam-macam yang tidak dibicarakan, apalagi dengan suara yang sangat lemah lembut. Lah suara lemah lembut, banyak rayuan, banyak gaya, itu yang mengandung aurat. Termasuk seluruh tubuh wanita itu aurat, kata Nabi. Wanita itu kalau datang dengan wajah setan, kalau pergi dengan punggung setan. Artinya laki-laki itu kalau melihat wajah wanita atau punggung wanita selalu tergoda oleh setan. Ya, tergoda. Lah setan itu apa godaannya? Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Setan itu selalu menggoda manusia untuk berbuat jelek dan berbuat keji. Nah, itu maka wanita kalau bicara dengan laki-laki yang bukan mahram, apalagi nggak ada orang, ngomong aja apa adanya. Yang baik, bicara yang baik. Jangan membicarakan sesuatu yang mestinya tidak perlu untuk memperpanjang waktu bertemu saja
digunakan bicara-bicara yang ngalor ngidul nggak ada perlunya. Lah nanti akhirnya orang itu merasa kamu tanggapi dengan baik, kambuh penyakitnya. Tampaknya wanita itu mudah nih. Nah, terus digojeki dianu lah jadi perbuatan yang tidak baik. Itu namanya maksudnya bicara-bicara semacam itulah yang dikatakan aurat. Kalau bicara wajar maka perintahkan bicaralah yang baik. Kalau wanita itu aurat segalanya bicara baik kan suara kan nggak boleh itu nanti. Nah bicara nggak baik, bicara suara wanita itu aurat, lalu harus bicara apa? Ya, orang ngomong, ya, terus ditulis baik, ya. Nah, jadi bicara yang aurat itu maksudnya bicara yang bisa memancing, menimbulkan penyakit, ya orang yang ada hati penyakit hati, mudah jatuh cinta, mudah sama wanita, akhirnya mau berbuat kurang ajar pada wanita itu. Kurang ajar di sini maksudnya melampaui batas kebenaran.